Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdih fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Apa kabar ayah bunda semuanya? Alhamdulillah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Hari ini kita bisa bertemu lagi, berjumpa dengan saya Bu M. Takwiyati atau biasa dipanggil Bunda Titak dalam kegiatan parenting. Saat ini Bunda akan membahas bareng-bareng tentang menyalakan api jiwa di dada anak. Wah, apa itu? Yuk kita bahas bareng-bareng. Sehat dan semangat semua ya ayah bunda. Sebelum membahas lebih lanjut tentang bahasan ini, saya teringat apa yang dikatakan oleh Dr. Frank Lawless dalam bukunya The IQ Answer, meningkatkan dan memaksimalkan IQ anak. Beliau mengatakan, tubuh Anda memiliki keterbatasan, namun pikiran Anda bisa melambung tinggi melampaui perkiraan Anda. Ini adalah kalimat yang memantik kita agar jangan pernah meremehkan anak-anak kita. Dengan segenap keterbatasan yang dimiliki, dengan segenap kekurangan yang dimiliki, sesungguhnya anak-anak kita bisa melambung melampaui perkiraan kita. Itu hal yang harus kita garis bawahi dan harus kita anggap sebagai sesuatu yang penting kita pahami. Sekarang yuk kita masuk bagaimana menyalakan api jiwa di dada anak. Untuk memantik api jiwa di dada anak-anak, kita mestilah memiliki energi untuk menyalakannya. Bagaimana ia akan bersinar-sinar sementara baterai di dada kita redup, apalagi mati? Jangan pernah meremehkan anak-anak kita, apalagi merendahkannya. Jangan pernah underestimate terhadap buah hati kita. Ia mungkin memiliki banyak keterbatasan, namun ingatlah bahwa pikiran bisa melambung tinggi melampaui perkiraan kita. Bagi Bapak Ibu yang pernah kuliah di MIPA seperti saya, mungkin masih ingat materi fisika kuantum. Kata kuantum pertama kali digunakan oleh Max Planck ketika ia menemukan bahwa partikel atom sepertinya menunjukkan lompatan dalam perilakunya, seperti cepat berubah warna. Misalnya, cahaya akan berubah dari biru menjadi hijau tanpa tahapan. Lompatan kuantum seperti ini tidak dapat dijelaskan oleh pengukuran biasa seperti temperatur air ketika mendingin dan memanas. Demikian juga dengan buah hati kita. Performa mereka itu tidak terbatas. Kita semua, termasuk anak-anak, mampu melampaui ekspektasi siapapun, termasuk diri sendiri. Nah, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana memantik rasa optimis di dada anak-anak kita dengan menyalakannya. Menyala tanpa membakar. Bahkan menghasilkan kerja kreatif yang mengantarkannya menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah dan manusia. Nah, lompatan ini perlu kita lakukan dengan memantik mereka dengan sikap optimis itu. Ayah bunda yang dirahmati Allah, hal selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah mari kita membiasakan mengajak anak-anak berdialog tentang minat, bakat, potensi, capaian-capaian yang mereka miliki. Nah, yang penting nih bagi kita orang tua, jangan membayangkan capaian itu sebagai sebuah prestasi besar seperti juara di sekolah, di tingkat kabupaten atau bahkan mungkin nasional, internasional. Tidak selalu seperti itu, walaupun itu juga capaian.
capaian-capaian yang kelihatannya kecil dalam ukuran kita bisa menjadi pemantik yang tanpa kita duga akan melejitkan anak di luar yang kita kira. Misalnya sekedar selalu menang saat main kelereng, selalu memiliki banyak teman di sekolah, itu merupakan capaian yang harus diapresiasi. Satu pemantik yang membuat anak memiliki rasa percaya diri. Rasa percaya diri adalah bara yang akan menyalakan sikap optimis. Tapi semua tentunya harus dengan takaran yang pas ya ayah bunda. Kurang jangan, lebih juga jangan. Rasa percaya diri yang kurang itu menyebabkan seseorang anak menjadi minder. Sedangkan jika berlebihan ini membuat orang sebel nih. Sebab overdosis optimis itu biasanya larinya pada kesombongan. Kita lanjut ke yang berikutnya ya ayah bunda. Mari kita biasakan anak-anak itu menakar kelebihan dan kekurangannya yang dengan itu ia bisa mencari celah. Di titik mana ia mampu melejit dan di titik mana ia memiliki kelemahan yang harus disingkirkan atau disiasati. Jangan pernah membiarkan anak-anak itu merasa nyaman dengan segala keterbatasannya. Menjalani hidup dengan ekspektasi yang rendah. Dan merasa berada di zona nyaman saja dengan kondisi seperti itu. Sesungguhnya ini adalah merupakan satu hal yang kita asah dalam melatih kecerdasan interpersonal anak atau kecerdasan diri anak. Kita orang tua mesti membantu anak-anak kita dengan menyodorkan bara agar ada nyala di api jiwanya. Selanjutnya yang juga bisa kita lakukan, menghidangi anak-anak kita dengan buku-buku motivasi, kisah-kisah orang sukses, buku-buku sirah, buku-buku tarikh adalah pilihan yang bisa kita ketuk palukan agar anak-anak belajar dari mereka. Hal yang sangat penting ayah bunda, jangan lupa menjadikan ajaran langit sebagai pemantik hakiki yang mampu menjadikan orientasi jernih pada apapun yang dijalani. Dan seseorang yang orientasinya itu terbang menghinggap ke langit menuju arsy tempat Allah bersinggah sana, insya Allah akan selalu memiliki rasa optimis di dalam hidupnya. Ini ada cerita dari salah satu anak saya. Suatu malam saya menelpon anak saya yang ada di pesantren. Dulu begitu lulus SMP kami mengajak dia keliling mencari sekolah. Melalui dialog, menimbang kondisi orang tua, melihat minat dan kemampuannya, serta melihat lokasi secara langsung, anak saya memutuskan, Umi, Abi, aku tetap di pesantren lamaku saja. Aku mau tahasus, aku mau menghafal Quran, begitu katanya. Sebuah keputusan yang membuat kami mengajak mengukur kemampuannya. Kami hitung bersama-sama seberapa banyak ia mampu menghafal dalam sehari dan berapa lama ia mampu menyelesaikannya. Kami ajak anak saya untuk tidak tengok kanan kiri tapi mengukur dengan ukurannya sendiri. Nah, setelah yakin ia mampu menjalani, kami pun setuju dengan keputusannya. Rasa optimis itu kami bangun bersama agar kekuatan terkumpul menjadi kekuatan yang lebih besar. Dan satu malam saat menelponnya, malam itu saat saya menelpon, saya dapati rasa pesimis yang mulai mengganggu hatinya. Saya mencoba mendengarkan segala keluh kesahnya karena bercerita kan tentang apa yang membeli jiwa itu akan mengurai sesuatu yang menindih hati kan.
Nah begitu saya coba mendengarkan. Kemudian mengajaknya bicara dengan suasana nyaman, memotivasi, meyakinkan bahwa insya Allah ia bisa. Optimis ya nak, insya Allah mas pasti bisa, seperti itu. Masya Allah, sungguh saya benar-benar harus bersyukur kepada Allah. Hari yang dinanti itu datang, tidak melewati dari yang ia targetkan. Pada waktu itu tanggal 30 April 2015 ya, ia dinyatakan selesai menghafal 30 juz Al-Quran. Nah, hari yang ia janjikan akan menghadiahi 45 tahun usia uminya, 48 tahun usia abinya, itu terwujud. Sungguh capaian yang benar-benar di luar dugaan kami. Hal menarik yang ia sampaikan saat ia telah menyelesaikan hafalannya, dia mengatakan, Umi, di setiap aku ingin bersantai-santai, ingin main dengan teman-teman, kupaksakan diriku untuk iktikaf di masjid. Kadang pengen banget Mi, tapi aku tahan. Di setiap usaha itu Umi, aku meyakinkan diri dengan Allah mengikuti prasangka hambanya. Kalau aku berprasangka bisa menyelesaikan 30 juzku dalam waktu yang aku targetkan, Allah pasti memberi kemudahan. Aku bangkit kembali setelah teleponan dengan Umi waktu itu, saat hampir saja aku merasa tidak mampu menyelesaikan di tenggat waktu yang telah aku tentukan, katanya seperti itu. Inilah ajaran langit yang saya maksudkan. Jadi senantiasa membawa apa yang ia inginkan itu dengan ajaran-ajaran Allah. Begitulah rasa optimis yang terbangun dari ajaran Allah, ajaran langit, istilah saya, sebuah nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah diserapi, diresapi di dalam hatinya dan akhirnya dia berhasil. Nah, itu salah satu contoh yang bisa saya sampaikan di sini. Nah ya Bunda, semoga kita adalah orang tua yang senantiasa menjalarkan rasa optimis pada diri anak-anak dengan sikap yang tepat dan dengan pemantik yang senantiasa dijiwai oleh jiwa langit. Selamat menjalani kehidupan ini dengan optimis. Demikian dari saya Ayah Bunda, apabila ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.